Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, lurus semdoa silakan. Baik. Kalau kita sholat asar terlambat, terus baru sholat asar baru 2 rakaat udah maghrib, itu niatnya bagaimana? Oh iya, enggak apa-apa. Adaan, wong niatnya udah dari tadi. Udah adaan. Kan sholatnya sebelum maghrib. Iya, kan jangan nanya niatnya gimana, kan udah niat tadi. Udah niat. Ada juga yang ditanya nih, yang lebihannya ini bagaimana? Begitu nanyanya. Bukan niatnya, jangan. Kan niatnya kan udah niat tadi. Kan niat. Jadi bila mana sholat itu dapetin serokaat, maka dihitung adaan oleh agama. Kalau dapetin 1 rakaat. Kalau enggak dapat 1 rakaat baru waladolin amin maghrib, namanya jatuhnya qadhaan. Jatuhnya qadha. Jadi standar untuk dapetin ada itu 1 rakaat sholat. 1 rakaat. Masih terhitung adaan. Begitu. Kalau niatmu tetap adaan tadi. Begitu, wong udah niat tadi. Begitu. Kurang lebih, wallahu a'lam. Iya, sholatnya mau dilanjut terus, enggak berhenti. Jangan. Sholatnya mah biasa. Sholatnya dilanjutin. Iya. Sudah? Iya, baik. Iya. Ah, gimana? Gimana hadis tentang nasihat itu? Gimana? Tentang nasihat apa ya? Tentang nasihat apaan? Apanya? Dari mana terbagi 2 itu? Yang nggak paham, dia mungkin pengen ceramah itu, minta hadisnya kali. Begitu, ngarang-ngarang dia. Begitu. Hah? Ini bagaimana? Yang mananya dia? Gimana? Hah? Minta hadis tentang apa maunya? Tentang nasihat, banyak tentang nasihat. Barusan aja nasihat tentang waktu sholat supaya tahu kita. Nasihat tiap ngaji nasihat. Tiap ngaji nasihat. Gitu, tentang tiap ngaji harus ditanyakan, dia pengen ceramah tentang apa yang mau dituju. Begitu, nanti bakal dibilangin yang mau dituju mau apa. Begitu, tentang bicara tentang apa. Begitu. Nasihat banyak baik. Waalaikumsalam. Subuh. Baik. Jadi
dari mana gitu batasnya. Jadi ada waktu yang diharamkan kita sholat. Di antaranya ketika matahari terbit haram sholat. Di dalam berbagai kitab hadis, termasuk di Bukhari juga ada. Sampailah tingginya matahari setombak, begitu bahasanya, dari kaki langit. Tingginya matahari setombak tuh qadra rumhin, seukuran segala. Seujungnya tombak tuh maksudnya ujungnya tombaknya ini, kujangnya. Nah, setombak itu berapa gitu. Karena setombak ini kan bahasa hadis. Maka setombak itu real dituliskan ulama 4,5 derajat. Kalau ngomong derajat kita nggak bisa karena kita nggak ngaji logaritma 4 desimal, 5 desimal, kos tangan nggak ngerti. Maka per derajat itu 4 menit. 1 derajat itu 4 menit. Begitu, 1 derajat 4 menit. Begitu. 1 derajat itu 4 menit. Maka 4 dikali 4,5 sama dengan 18. Kalau pengen kagak puyeng, nggak pakai lihat-lihat jam, nggak lihat-lihat kalender, 6:30. Wis kalau 6:30 udah pasti saban. Ibarat sholat dohor pengen nggak puyeng, sholat dohor nih kapan? Wis jam 1 aja. Kalau jam 1 mau udah pasti dohor jam berapa aja. Tuh biar gampang tuh. Tuh iya biar gampang. Pasti masuk kalau jam 1 kira-kira begitu perbandingannya. Begitu. Kayak sekarang barangkali mau isyraq sekarang jam 6 lewat 17 udah masuk. Kayak sekarang. Bisa aja nanti jam 6 kalau tengah 6 macam. Jadi kan berubah-berubah ngintipnya. Makanya untuk sholat isyraq tuh kalau pengen aman orang, artinya aman tuh nggak perlu pakai ngintip-ngintip. Pokoknya kalau tengah 7 pasti masuk. Tengah 7. Maka dengan tengah 7 itu istilah kata. Di situ sholat isyraq masuk, di situ sholat duha masuk, di situ sholat idul fitri masuk, di situ sholat idul adha masuk, semuanya masuk. Mulai boleh sholat. Tapi tengah 7 ini bahasa sebutan aja, bukan harga mati, karena kan harus lihat yang tadi lagi. Nah, bila kemudian isyraq ini bukan duha, sebagaimana kaum sufi mengerjakan begitu, karena ada 2 pandangan antara isyraq dan duha, dia juga begitu, dia juga. Bila ada orang sholat duha enggak isyraq, kata sebagian ulama sama. Ada orang sholat isyraq enggak duha, kata ulama sama gitu. Tapi kata kaum sufi biar banyak sholat beda. Begitu. Maka bila kita isyraq ini adalah bukan duha, maka tentu masuknya isyraq seperti tadi, dari terbit lewat 18. Biar gampang tengah 7, biar gampang. Sampai kapan isyraq ini? Isyraq ada batasnya. Jadi isyraq itu mentok sampai jam 9. Kalau belum jam 9, sholat isyraq masih ada. Sampai jam 9. Kalau belum jam 9, sholat isyraq waktunya masih adaan. Kalau belum jam 9. Itu begitu. Kalau duha, panjangan. Biar gampang dari tengah 7 sampai dohor. Selama belum adzan dohor, sholat duha masih masuk waktunya, belum qodoan, belum qodoh. Kalau duha jam 11 jadi aja begitu. Kalau belum itu begitu. Jadi kalau isyraq mentok jam 9,
Sebagaimana waktu sholat duha yang paling tinggi ngerjainnya jam 9. Paling gede ganjarannya. Itu begitu. Jadi aturannya. Allah alam. Iya baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Bagaimana hukum mengqadhakan sholat orang-orang yang sudah meninggal, orang tua dan seterusnya? Bolehkah atau tidak? Maka ulama berbeda-beda pandangan. Sebagian besar tidak memberi izin karena sholat termasuk mimma la yaqbalun niyabah, tidak menerima diwakilkan, begitu. Tapi sebagian ulama, di antaranya Imam Subki, ulama besar madhab Syafi'i, itu ketika kerabatnya ninggalin sholat seminggu, maka beliau qadhakan seminggu. Qadhain kerabatnya yang meninggal punya utang sholat seminggu. Maka adalah ulama yang mengajarkan qadha sholat buat orang yang sudah meninggal. Ada ulamanya. Meski ada juga ulama yang tidak ngasih. Maka kalau kita mau ngadain yang sudah meninggal, catatannya rapihin dulu utang kitanya. Begitu. Kalau utang kitanya udah rapi, baru beresin utang orang lain. Begitu. Tapi kalau ditanya, ada enggak ulama yang ngajarin? Banyak. Qadha salat buat yang meninggal banyak. Wa kafa bihi uswah. Cukuplah Imam Subki sebagai teladan untuk kita mengqadhakannya kalaulah kita mau qadhain. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Belum, baik. Dia kalau sholat ini hari tasyrik ya, jadi kita baca sholawat dulu apa takbir dulu tuh kalau di sholat? Kalau takbiran ini ada dua. Ada namanya takbiran mutlak atau mursal, ada takbir muqayyad namanya. Takbir mursal itu adalah mulai terbenam matahari malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sampai imam masuk ke masjid, khotib habis. Ini namanya takbiran, disebut takbir mursal. Ini ada pada Idul Fitri dan ada juga pada Idul Adha, takbir mursal. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Ini adanya pada Idul Adha saja. Mulai kapan kita disuruh takbiran? Mulai setelah sholat subuh hari Arafah. Arafah begitu subuh. Kalaulah kita kemarin lebaran hari apa di sini? Kamis lebarannya. Kamis. Berarti Rebo subuh habis salam sholat takbiran. Setiap sholat, bukan sholat wajib doang, sholat semua sholat. Begitu. Iya. Duha, sholat isyraq, sholat witir, sholat apa aja. Mulai daripada sholat subuh hari Arafah, Rebo subuh, terakhir tanggal 13 asar.
13 asar. Jadilah kalau kemarin lebaran adalah Kamis, Rebo subuh, Rebo zuhur, Rebo asar, Rebo maghrib, malam Kamis berarti Rebo isya, Rebo subuh, Kamis subuh, hari Id, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu asar. Habis sholat asar Minggu, habis. Jadi 5 hari. Jatuhnya 5 hari. Takbirannya tuh 5 hari. Gitu. 5 hari. Dengan sholat asar habis. Terus saja takbiran. Ibu, sholat apa aja? Sholat qobliyah, sholat duha, sholat tahajud, semua habis sholat. Sholat jenazah, sampai itu. Nah iya, sampai asar tanggal 13. Tanggal 13, kan Kemisnya lebaran, Sabtu 11, Senin dong, Kamis, Jumat 11, Sabtu 12, Minggu 13 asar, udah sholat asar, udah habis. Begitu. Maka dengan masih takbiran berarti motong kambing masih boleh. Kata kita, gua membelinya tanggal 13 saja rada murahan. Nggak apa-apa. Kan masih boleh motongnya. Ada. Begitu. Nah, ada. Jadi itu begitu. Takbiran. Namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu takbir diberikan catatan waktu habis sholat. Biar kata sholat jenazah, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh begitu. Jadi dari tanggal 9 subuh pas ibu puasa aja, hari Arafah, ibu takbiran terus kecuali orang yang haji. Orang haji yang lagi haji enggak, dia ajarannya talbiyah, mulai takbirannya sesudah lontar jamro aqobah. Udah lontar, udah cukur, udahlah baru boleh takbiran. Sebelumnya dia talbiyah saja, labbaik Allahumma labbaik, terus saja itu yang dibolak-balik. Begitu, termasuk jangan puasa. Kalau ibu disuruh puasa, yang enggak sedang berhaji, biar kata di Arab, disuruh puasa. Kalau yang sagah haji, Arafahnya jangan. Sayang buang duit 50 juta kalau cuma tidur doang. Di Arafahnya rugi. Begitu, orang puasa lemas, pengennya tiduran, jangan, begitu, jangan. Kayak begitu, yang kayak begitu, pengennya tiduran, maka dilarang. Jadi itulah takbir namanya muqayyad. Nanti pada bab sholat Jum'ah, bab sholat Id akan dijelaskan dalil-dalilnya ketika udah masuk pada materinya di kitab kita ini juga. Oh iya, baca sholawat aja. Iya, artinya iya betul, intinya takbir, sholawat, takbir begitu. Enggak apa-apa. Mau takbiran dulu baru sholawat juga boleh. Enggak apa-apa. Iya, kalau sholawat ini mah untuk memudahkan jalan kita menuju ke Rasulullah, memudahkan jalan. Sebab saya punya pengen kawan-kawan majelis itu semuanya dimudahkan jalan ziarah ke Rasulullah dan ke Baitullah, biar diberi kesuburan, gak puyeng didikin anak. Makanya kita harus bagi kemana tempat untuk membaca daripada sholawat itu. Hanya 1 menit. Meski begitu kita banyak ketemu orang, ada yang sehari sholawatnya 15.000. Begitu, kita mah baru kelasnya 500, itu juga ngebut. Enggak apa-apa. Gitu, masih bagus. Yang penting baca sholawat.
Sebab tidak ada ibadah yang pasti diterima selain solawat. Maka orang kudu banyak baca solawat. Baca solawat yang banyak. Begitu, yang banyak. Solawat aja. Sebab siapa pengen diberi kesuburan, mesti solawat. Jadi hidupnya akan penuh ketenangan. Orang yang baca solawat begitu, enggak stres amat jalanin kehidupan. Begitu akan jadi mudah, enak orang yang rajin baca solawat. Begitu. Tapi kalau ibu pengen cepat serius ke Mekah dengan solawat yang 100, mesti harus ditunjang dengan keseriusan syariat lahir. Biar kata 1000 perak masukin aja di kaleng kongguan, anterin saya ke Rasulullah. Biar kata 1000 perak anterin saya ke Rasulullah. Saban hari duit itu bakal dibawa ke sono. Begitu. Itu rumus. Kalau pengen serius, bener-bener enggak pengen lama dianterinnya, harus kayak begitu, harus disisihin, enggak usah gede, 1000 perak. 1000 perak, bisa 1000 perak? 1000 kuat enggak 1000? Iya, taruh 1000 di kaleng kongguan. Narohnya jangan main taruh, kecuali harus ngomong dulu, ya Allah, antarin saya ke Rasulullah. Jangan tanya kapan penuhnya. Jangan berpikir kapan. Itu bukan tugas kita. Biarkan Allah. Kapan nyampenya? Jangan. Karena ini adalah syariat dan torekat bergabung, cepat nyampenya. Itu rumus. Rumus untuk menuju ke Nabi. Bila rumus ini dipakai, akan menjadi indah dan enak hidupnya. Begitu. Solawat ini mendatangkan kesuburan di dalam kehidupan kita. Harus banyak baca solawat. Anda boleh enggak. Makanya 100 kali itu sebagai modal. Modal kedekatan dengan Nabi. Modal kedekatan. Solawat. Dan ini cara tercepat menuju kepada Allah. Kurang lebih demikian kalau solawat. Wallahualam. Sudah. Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak untuk tanah Gausul Libad di Kebon Kopi atas nama Majlis Al Khairiyah, Rp1.700.000. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya keluarga besar Majlis Al Khairiyah semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunyanya, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang ibu-ibu semua niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.